Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah kita. Kita saat teduh sejenak, kita menikmati kebaikan Tuhan, merenungkan segala pertolongan Tuhan dalam hidup kita selama minggu ini. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Siapkan hati pikiran kita, serahkan semua beban-beban kita yang begitu merintangi. Kalau kita ada berbuat kesalahan, kita minta ampun, bertobat. Kiranya Tuhan mau mengampuni, mensucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mulai saat teduh kita. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan dari hati kami yang terdalam buat kasih setiamu, buat penyertaanmu Tuhan, buat pertolonganmu, buat berkat-berkatmu Tuhan kepada kami selama minggu ini Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau memagari kami dan keluarga kami Tuhan, Engkau memberi kesehatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah pesan-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menyingkapkan segala kekeliruan, kesalahan kami, mengajarkan kami Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan umat-Mu di tempat ini boleh menjadi panji-panji Kristus, sehingga setiap orang boleh melihat Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Beracara Tuhan pada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua Tuhan para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan. Yang di atas mimbar, yang di bawah mimbar Tuhan, berkati semua Tuhan. Berkat yang berlimpah buat mereka semua. Umat-Mu Tuhan, lawat mereka semua Tuhan. Tidak ada yang Tuhan terlewatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Kita semua yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau membawa korban syukur kita kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh berikan tos kiri kanan dan katakan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya, ku kan bersuka.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan memenuhi tempat ini, amin. Amin, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan diundang para petugas kolekta yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekta. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Syukur atas segala yang telah Tuhan perbuat kepada kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami membawa korban syukur kami, persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini menjadi alat dalam rumah pelayanan-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku kan bersuka. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
percaya Engkau Allah yang setia Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Yesus penolong dan sahabat kami Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, kami percaya kepadamu, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Engkau Allah yang tidak pernah gagal Tuhan, Engkau selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya kepadamu. Karena Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, seperti pengakuan kami bahwa Engkau senantiasa setia kepada janji-janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang mengasihi kami dan yang terus membawa kami kepada segala rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk minggu ini di mana Engkau dengan segala kebaikan-Mu telah membawa kami
untuk hidup sebagaimana kami apa adanya hari ini. Terima kasih juga untuk hari Minggu ini di mana kami boleh beribadah kembali di tempat ini dan kami merasa bahwa Engkau yang sudah terlalu baik dalam hidup kami. Bapa dalam sorga dimanapun kami berada Tuhan, baik di gereja ini maupun mungkin yang melihat secara online, oh Tuhan kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami semua di dalam mendengarkan firman Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, biar kami sungguh-sungguh Tuhan menyimak firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sekali lagi Tuhan diingatkan akan janji firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Puji Tuhan, beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom bagi saudara-saudara yang di atas di balkon. Ada saudara-saudara kita yang juga ikut beribadah bersama-sama kita dengan teman-teman yang ada di bawah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang boleh kembali saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Mungkin yang terakhir kali saya khotbah di sini beberapa 2-3 tahun sebelum COVID, mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu tidak terasa bahwa kita adalah orang-orang yang oleh anugerah Tuhan bisa survive dari bencana COVID yang begitu dahsyat ya, di mana teman-teman saya juga banyak pendeta-pendeta yang meninggal. Pejabat Gereja Betel Indonesia konon katanya melalui laporan dari Sinode ada sekitar 500 hamba-hamba Tuhan yang meninggal ketika COVID. Nah Bapak Ibu, pada hari ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, jika Allah tahu segala sesuatu, untuk apa kita berdoa. Nah saudara-saudara, hal berdoa adalah hal yang sangat katakanlah lumrah kita dengar ya. Bahkan seringkali kita berkata aku akan berdoa kepada kamu. Kita berkata ya doakan supaya saya begini begitu. Jadi isu doa bukanlah isu yang sangat asing bagi kita. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar dengan jujur sebenarnya bagaimana kita memahami doa gitu. Kenapa kok ada doa yang bisa begitu gampang dijawab, kenapa kok ada doa yang sudah sangat intens, tapi kok rasa-rasanya kok tidak menghasilkan sesuatu gitu ya. Dan kita akan belajar tentang hal ini saudara-saudaraku. Nah saudara, di dalam doa memang ada sesuatu yang sangat misterius yang kita perlu pelajari dan jujur mengenai Allah ya. Nah pelajaran pada pagi hari ini hendaklah membawa kita suatu penegasan penting mengapa kita berdoa dan mengapa kita harus mempunyai pengetahuan tentang doa. Ketika kita membahas tentang tema ini, jika Allah tahu segala sesuatu untuk apa berdoa, maka kita akan melihat 2 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sebenarnya kebenaran Allah itu seperti apa terkait dengan doa. Dan yang kedua adalah kebenaran mengenai doa. Nah, saudara-saudara, saya masih ingat 34 tahun yang lalu kurang lebih ya, kalau saya nggak salah, 34-35 tahun yang lalu, saya mendengar Pendeta Yusuf Roni waktu itu khotbah di Istora ya. Saya masih nggak pernah lupa itu dengan ilustrasi beliau itu, dengan kata-kata seperti ini ya. Ada seorang anak yang kehabisan uangnya gitu ya, dia sekolah di kota, lalu terasa kok wesel papanya belum datang gitu ya. Lalu dia berdoa, oh Tuhan tolong Tuhan gitu, mahasiswa ini ya, anak sekolah ini. Tuhan tolong, saya udah gak punya uang Tuhan gitu ya. Besoknya datang wesel dari kampung ya, zaman itu kan wesel ya, dari kampung gitu. Lalu dia berkata, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya gitu. Lalu pertanyaannya, apakah karena doa itu maka weselnya datang? Jangan-jangan ya, dan memang benar juga, jangan-jangan waktu dia berdoa itu memang prosesnya sudah jalan wesel itu. Kan wesel itu dari kampung misalnya 1 minggu gitu, 3 hari ya. Jadi tanpa doa pun wesel itu nyampe gitu besoknya gitu loh misalnya ya.
Terus yang kedua, ilustrasi beliau mengatakan bahwa ada orang yang punya kulkas katanya, mati gitu. Lalu dia doakan ya, dalam nama Yesus kulkas hidup, dalam nama Yesus kulkas hidup gitu ya. Tiba-tiba hidup kulkasnya gitu ya. Nah, ternyata selidik punya, lalu dia mengatakan, wah luar biasa doaku katanya. Kulkas mati, saya tangking dalam nama Yesus hidup gitu. Tapi selidik punya selidik ternyata karena begitu semangatnya dia berdoa, dia pegang kulkas itu getar-getar begini. Ternyata colokannya itu menjadi masuk saudara. Tadi rupanya mati itu karena colokannya kurang nempel gitu ya ke sumber arus gitu ya. Udah masuk gitu tapi kurang terdorong gitu ya. Sehingga tidak hidup gitu ya. Jadi bukan karena doanya tapi karena getaran dia itu gitu. Sehingga mengakibatkan colokannya itu tambah masuk dan mengakibatkan on gitu ya. Nah whatever lah ya. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Pada kenyataannya bahwa berbicara mengenai doa, ada sesuatu yang mesti kita belajar tentang hal ini. Nah, kita akan belajar dulu mengenai Allah di dalam kaitannya dengan doa. Nah, kebenaran pertama mengenai Allah adalah bahwa Allah itu adalah Maha Tahu. Mari bersama-sama saya katakan Maha Tahu. Allah itu Maha Bijaksana. Alkitab mengatakan beberapa ayat ini adalah, besarlah Tuhan kita dan berlimpah-limpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Perhatikan di sini Mazmur 147 ayat 5, kebijaksanaannya tidak terhingga. Apa artinya tidak terhingga? Saudara, kalau Anda bawa angka 0 dikalikan apa saja, mau angkanya tak terhingga, dia akan tetap 0. Artinya tak terhingga itu ada sesuatu yang tak bisa kita batasi oleh apapun. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Roma 11 ayat 33, 36 Paulus berkata begini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bayangkan siapa yang bisa menjadi penasehat Tuhan dan berkata, Tuhan sebaiknya jalanmu jangan begini tapi begitu. Enggak bisa saudaraku. Karena Allah adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Nah, masih saudaraku kita melihat ayat berikutnya. Mazmur 139 ayat 1-4 berkata, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaling, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan pun sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. So, dengan kebenaran-kebenaran ayat yang sebagian ini, tentu kita kalau lihat dari Kejadian sampai Wahyu, tentu ada begitu banyak ayat yang menegaskan bahwa Allah itu Maha Tahu. Bahkan pikiran kita dia tahu. Kemana kita pergi, kemana kita berjalan, kita mau ke langit, mau ke bulan, mau kemana saja, dia tahu hati kita. Apa ini? Apa ini kaitan ayat ini dengan doa? Artinya saudaraku, kita nggak bisa mengatakan apapun kepadanya yang ia sudah tahu. Nggak usah ajari Tuhan. Tapi memang saudaraku, dasar manusia kalau kita lihat dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan seperti Musa, Nehemia, Yeremia, segala macam itu, sering mengingatkan Tuhan. Tuhan, bukankah engkau yang sudah membela kami waktu keluar dari Mesir? Tuhan, ingatlah apa yang kau telah perbuat kepada bapa kami Daud. Kira-kira doa seperti itu emangnya Tuhan lupa? Kok sampai Tuhan diingatkan? Kalau kita berdoa pun kita selalu mengatakan, Tuhan bukankah engkau yang sudah membawa aku sampai di sini? Menurut saya itu ekspresi yang normal aja sebagai manusia. Saya pun saudara, ketika saya mengalami banyak tantangan dan masalah saudaraku ya, saya seringkali mengingatkan Tuhan tanda petik. Tuhan, bukankah dulu engkaulah yang memanggil aku menjadi hamba-Mu? Bukankah aku dari pedalaman sana engkau panggil Tuhan dengan janji engkau akan menyertai? Saudara, siapa kita yang mengingatkan Tuhan
yang dia sudah tahu dari kekekalan sampai kekekalan. So untuk apa berdoa kalau dia sudah tahu? Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, Allah itu maha kuasa. Mari bersama-sama saya katakan Allah maha kuasa. Bukan hanya maha bijaksana, tapi juga maha kuasa. Alkitab mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Mari bersama-sama saya katakan, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 2, 42 ayat 2. Ya. Nah kemudian saudaraku, ayat berikutnya dikatakan Wahyu 19 ayat 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Apalagi? Nah, dengan begitu saudaraku, apa yang mau dipertegas adalah, nah kalau Allah itu dapat melakukan apapun, ia akan melakukannya kalau dipandang perlu. Amin. Allah dapat melakukan segala sesuatu yang dipandangnya perlu. Nah, nanti ini terkait dengan doa ya. Yang dipandangnya perlu. Berarti apa? Kalau nggak dipandang perlu, dia tidak melakukannya. Oke. Yang ketiga, Allah berdaulat. Mari bersama-sama saya katakan Allah berdaulat. Nanti saya akan masuk kepada contoh-contoh praktis ya dalam hidup ya. Allah maha bijaksana, Allah maha tahu, tapi Allah juga maha berdaulat. Ya. Kolose 1 ayat 16 ayat 17 berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang dalam dia. Dia yang punya semuanya. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah itu bukan dewa yang bisa kita suap dengan perilaku kita, dengan persembahan kita supaya Allah itu menjadi terlunak. Enggak. Dia being, dia personal, dia pribadi yang punya kedaulatan penuh atas segala dunia ini dan ciptaannya. Dia mau bikin apa kita, dia bisa lakukan. Makanya ada lagu Pentakosta zaman dulu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Kita cuma tanah liat. Mau dibanting-banting, dibentuk kayak apa, suka-sukanya Tuhan. Ya. Dia berdaulat penuh. Makanya dalam Yesaya pasal 1 berkata, jangan kau menyuap aku dengan bulan barumu, dengan doamu yang panjang-panjang, dengan persembahanmu yang banyak-banyak. Aku jijik. Kamu pikir aku melunak melihat kejahatanmu? Masih banyak loh orang Kristen, walaupun tubuhnya di gereja, dia namanya Kristen, tapi dia punya worldview, punya paradigma berpikir, Tuhan itu seperti sesembahannya sebelum Kristen. Makanya perlu pemuritan. Pemuritan itu apa? Untuk ketika kita berdamai dengan Yesus, kita diberi pelajaran Kristen, termasuk mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya jangan kita punya semangat luar biasa tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Mari kita buka Roma pasal 10 ayat 2. Tiba-tiba saya ingat ayat ini. Roma pasal 10. Ayatnya yang kedua berkata begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi artinya ada orang yang giat sekali untuk Tuhan. Ya. Cinta sama Tuhan, tapi dia punya konsep tentang Allah itu enggak beda dengan Kongfucu, enggak beda dengan Taoism, enggak beda dengan Hinduism,
nggak beda dengan Islam, nggak beda dengan agama-agama lain itu. Dia punya konsep seperti itu. Sehingga kalau hubungannya dengan Tuhan itu transaksional. Saudara, Allah kita punya kedaulatan. Dia pribadi independen yang terpisah dari kita. Ya. Nah, dengan mengatakan itu artinya bahwa otoritas final atas segala sesuatu dalam dunia ini dan dalam hidup kita ada pada Allah. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebenaran mengenai doa. Kalau tadi kebenaran mengenai Allah ada 3. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu, Allah Maha Berdaulat. Nah, gimana doa? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, pertama Allah memanggil kita untuk berdoa dan Dia berjanji menjawab doa kita. Jadi walaupun Allah Maha Tahu, Allah Maha Berdaulat, Allah Maha Kuasa, tapi uniknya Allah memanggil kita untuk berdoa dan Dia berjanji untuk menjawab doa. Makanya saudara, Yesus berkata, berdoalah begini, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Allah melalui Yesus Kristus berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi jangan kecut hati saudara mentang-mentang, bukan mentang-mentang ya, meskipun tadi saya berkata Allah itu Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana dan Berdaulat, menjadi membuat saudara malas berdoa. Karena Allah untuk apa berdoalah? Wong toh juga kalau kita berdoa, kalau Allah berdaulat A dan B, C juga percuma. Tapi saya berkata kepada saudara, ada begitu banyak kesaksian di mana orang berdoa di dalam kemahatauan Allah dan kita tidak tahu tentang misteri hidup. Allah sampai sekarang masih menjawab doa. Amin. Saudara, saya punya banyak pengalaman di mana doa dijawab oleh Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang percaya berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Seorang pendeta pernah bersaksi waktu dia menghadiri pertemuan gereja dunia tahun 80-an. Dia diminta untuk berdoa supaya terjadi kesatuan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Dulu Jerman Timur dan Jerman Barat itu adalah negara yang terpisah. Ada tembok yang memisahkan mereka. Tapi pendeta ini agak ragu-ragu berdoa, tapi karena dia nggak mau mempermalukan delegasi-delegasi pendeta-pendeta dan negara-negara lain, akhirnya dia berdoa. Tapi dalam keapatisan. Apatis kenapa? Karena itu sesuatu yang impossible, bagaimana mungkin berdoa bagi kesatuan daripada Jerman Barat dan Jerman Timur. Tapi ya sudahlah, dia berdoa. Dan mengagetkan, setahun kemudian terjadi peristiwa di mana tembok daripada Jerman itu dirubuhkan dan terjadilah Jerman bersatu seperti sekarang. Saudara, doa itu bisa punya kuasa yang luar biasa kalau kita berdoa. Saudara, satu kali saya khotbah di sebuah gereja Indonesia di kota Seoul, Korea Selatan, beberapa tahun yang lalu, saya melakukan sebuah tantangan yang gak biasa. Saya ini bukan pengkhotbah KKR, saya adalah pengajar, saya adalah dosen. Jadi saya bukan penginjil yang sering altar call atau menantang orang untuk begini begitu ya. Tapi kali itu nggak tahu kenapa saya kok tergerak. Tiba-tiba saya bilang begini dan itu spontan aja. Saya bilang sama jemaat orang-orang Indonesia di situ. Saya bilang gini, tolong ambil pulpen sama sebuah kertas kecil. Catat apa satu permohonanmu yang paling mustahil menurut kamu dijawab oleh Tuhan. Yang paling susah, saya bilang gitu. Tolong catat. Jangan tulis yang biasa-biasa ya, saya bilang. Tulis yang paling mustahil. Lalu ditulis saudara. Lalu saya bilang gini, sekarang angkat tinggi-tinggi kertas Anda itu. Lipat, angkat. Lalu saya doa, saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata seperti ini, dalam nama Yesus Tuhan jamah di kertas itu apa yang menjadi permohonannya. Jadi yang paling susah minta. Misalnya kalau lu jomblo ya, nggak dapat jodoh, tulis supaya tahun depan aku menikah misalnya gitu ya. Sesuatu yang mustahil misalnya ya, tulis. Udah saudara,
Saya bilang tolong kertas itu jangan dibuang, simpan di dompetmu dan nanti lihat Tuhan akan menjawab. Dan saudara-saudara, saya lupa setahun kemudian apa 2 tahun kemudian, saya khotbah lagi di gereja itu. Lalu ada seorang pasangan muda bawa amplop isinya uang. Dia bilang gini, Pak Gultom, tolong jangan ditolak berkat ini. Ini adalah persembahan saya, ucapan syukur saya sama Pak Pendeta. Maksudnya apa? Saya bilang. Bapak ingat waktu Bapak khotbah dulu nantang itu. Saya tulis sesuatu yang amat sangat mustahil bakal terjadi. Dan itu dijawab oleh Tuhan. Saya bilang apa itu? Dia bilang gini, saya punya usaha travel di Korea. Tapi karena saya buat kesalahan, saya di blacklist sama pemerintah Korea, sehingga saya akan dideportasi pulang ke Indonesia. Dan itu mimpi buruk bagi saya, itu melulantakkan usaha saya dan saya sangat sedih sekali. Dan saya tulis pada waktu itu, supaya keputusan itu ditinjau ulang imigrasi dan tidak mendeportasi saya dengan keluarga. Ternyata Pak katanya, mujizat terjadi. Saya tidak jadi deportasi, saya diberikan perpanjangan visa. Dan saudara tahu 2 tahun yang lalu, 2 tahun apa 3 tahun lalu saya lupa, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, dia beri kabar saya, orang ini bukan menikah bukan couple mix ya, mix couple ya, istrinya juga orang Indonesia, orang Jakarta, dia juga orang Indonesia. 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah apa 3 tahun lalu, saya bisa agak lupa-lupa antara 2,5 tahun apa 2 tahun lalu, dia beri kabar saya, dia adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan warga negara Korea Selatan. Coba saudara. Sesuatu yang undang-undang yang terbaru yang boleh mereka punya, Korea Selatan membuka cukup lama nggak bisa orang asing untuk menjadi warga negara Korea. Tapi dia dapat, orang Indonesia pertama menurut kesaksian dia. Jadi saudara, ada begitu banyak orang yang berdoa dan Tuhan berjanji untuk menjawab doa. Whether Tuhan itu punya misteri dalam kedaulatannya yang berdaulat dan juga punya kekuasaan dan kebijaksanaan, tapi dia memanggil kita untuk berdoa. Ya. Nah, seperti dikatakan Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kita akan belajar sisi-sisi yang sangat kritikal mengenai doa. Ini juga kita harus jujur. Ya. Yang pertama adalah ada hal-hal yang Allah tidak mau lakukan, tidak peduli sebanyak apapun kita berdoa. Ya. Nah, ini aneh nih. Tuhan itu tidak mau melakukan, mau apapun dan bagaimanapun, lu mau doa puasa apa tidak, dia tidak akan mau lakukan. Tetapi konteksnya ada ini. Kalau kita belajar Matius pasal 26 ayat 39, Yesus meminta kalau bisa lalulah cawan ini daripadaku. Tapi kan tidak dijawab oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan akhirnya berkata bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu yang jadi. Lalu Yeremia 11-14, mari kita lihat. Ini menarik ya. Bisa enggak seseorang bantu saya membaca Yeremia 11-14? Siapa aja? Ini kalau saudara enggak tahu konteksnya, ini ayat aneh ini. Coba baca Yeremia 11-14. Silakan. Siapa aja silakan. 11-14. Yeremia 11 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Nah, ini gimana tuh Tuhan itu kok malah nyuruh kita nggak berdoa bagi bangsa? Gimana sih? Coba sekarang baca Pak pasal 14 ayat 11-12.
14 ayat 11 sampai 12. Yeremia 14 ayat 11 sampai 12. Yeremia 14 ayat 11 sampai 12. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Berpuasa bukan berkuasa ya. Berpuasa. Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit. Ngeri nggak ayat ini? Tuhan itu malah larang loh doa bagi kesejahteraan bangsa itu. Malah akan ngirim kelaparan dan juga mengirimkan perang dan juga penyakit sampar. Sekalipun kamu puasa mau jengking-jengking, aku nggak mendengar seruanmu. Waduh, ngeri banget ini. Tapi kan pertanyaannya, kenapa Allah tidak mau lakukan meskipun saudara dan saya berdoa sampai berpuasa berkali-kali? Nah, konteks ayat ini saya cerita sedikit ya. Jadi dalam sejarah Israel, nanti Anda baca di rumah kitabnya Yeremia semuanya, Daniel, Yesekiel, Ezra. Jadi ada dalam kurun waktu sejarah Israel. Karena Israel ini bandel banget sama Tuhan, nyembah berhala, bolak-balik sudah ditegur Tuhan. Mereka udah banyak dipagut ular, segala macam. Sampai akhirnya Tuhan itu tanda petik udah jengkelnya itu diubun-ubun kalau saya kalimatkan secara manusia. Akhirnya Tuhan itu tetapkan mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Itu kisahnya semua itu ada dalam sejarah Israel. Jadi selama 70 tahun negeri mereka porak-poranda, mereka diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar. Menderita sekali mereka dan mereka itu selama 70 tahun didisiplin oleh Tuhan. Jadi kurun waktu 70 tahun ini Tuhan bilang gini, seolah-olah Tuhan bilang gini, lu udah nggak usah deh lu doa mau apapun lu untuk keselamatanmu, untuk apa, enggak, aku enggak akan dengar. Tapi meskipun nanti kamu enggak doa, kalau udah genap 70 tahun disiplinku itu, kamu akan kubebaskan. Dan memang kisahnya itu akhirnya setelah 70 tahun, kloter pertama dibawa oleh Zerubabel, dan kloter kedua dibawa oleh Nehemia. Dan kemudian mereka bertobat dan mereka membangun kembali tembok di Yerusalem, dan disitulah ada reformasi kembali keagamaan orang Israel pada waktu itu. Nah, bisa enggak ya? Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan itu, dalam hati saya gini, bisa enggak ya? Bukan tidak mungkin. Ya, ini Anda boleh tidak setuju dengan saya, tapi ini pikiran saya. Bukan tidak mungkin kalau ada orang yang sudah kebangetan bandelnya, berbuat dosa terus sama Tuhan, udah bolak-balik ada suara-suara yang ditegur, diingatkan, tapi terus berbuat dosa. Tuhan bilang gini, gue izinkan deh yuk ngalami kanker 5 tahun ini. Atau gue izinkan lu bangkrut 5 tahun ini deh. Sebagai disiplin bagi lu gitu. Dan waktu masa 5 tahun ini, lu gak usah doa, gak usah puasa untuk kesembuhanmu. Nanti kalau udah sampai di ujung 5 tahun, gue akan selamatin lu. Gue akan tolong kamu, gue akan sembuhkan kamu. Gue akan pulihkan bisnismu. Tapi dalam 5 tahun ini kamu belajar sesuatu untuk rendah hati, mencari Tuhan dan segala macam. Dan itu bukan tidak mungkin, itu yang terjadi yang dialami oleh orang Israel selama 70 tahun. Itu sebabnya mengapa ada doa-doa yang lu mau doa kayak apa, jengking-jengking apapun, jangan-jangan lu ada di dalam disiplin Tuhan. Untuk membuat dirimu humble, mencari Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang waktu dia kaya, banyak uang, dia sombong sekali. Orang aja gak dilihat, gak dilirik gitu. Saya kemarin makan dengan seorang profesional, dia melayani Tuhan. Dia bilang gini, Pak Gultom, mungkin kalau papa saya gak bangkrut dulu, kami gak cari Tuhan. Kenapa? Kami dulu terlalu sombong. Kami punya ratusan kios di Tanah Abang. Udah kayak passive income, bayangin ratusan kios. Tapi terjadi kebakaran hebat dan gak diganti oleh pemerintah. Itu membuat terpuruk kami. Tapi pada waktu itulah kami mencari Tuhan Allah. Dan papa saya akhirnya menyerahkan hidup melayani Tuhan sampai kematian papa saya ada dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Nah, saudaraku, fakta yang kedua, ada hal-hal yang Allah akan lakukan, apakah kita berdoa apa tidak, nggak peduli. Ya memang dia mau lakukan gitu.
Maka dikatakan apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, apa yang nggak pernah kita pikirkan dijadikan oleh Tuhan. Karena dia punya kepentingan. Saudara mau berdoa apa tidak, kalau nanti Tuhan dalam kedaulatannya ingin menyelamatkan North Korea atau Korea Utara, yang sekarang angka kekesanan mungkin 0,00 sekian persen dan juga di bawah tanah. Kalau dia mau bekerja tanpa doa kita, dia bisa melakukannya. Dia bisa menyelamatkannya. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tanpa doa kita pun dia bisa. Karena dia Allah. Ya. Ada hal-hal yang Allah akan lakukan demi kebaikan kita, apakah kita berdoa apa tidak. Saya nggak bisa kebayang jikalau saya ini mendapat berkat Tuhan karena saya berdoa. Tidak, saudara-saudara. Saya tidak percaya dengan kata-kata banyak berdoa, banyak berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Saya tidak percaya ungkapan itu. Itu transaksional sekali. Ya Allah itu baik itu tanpa syarat. Loh kalau begitu Pak, percuma dong berdoa banyak. Enggak percuma saudaraku. Karena Alkitab berkata apa? Orang yang berdoa dan hidup serius dengan Tuhan, pasti itu berjalan di dalam apa? Seperti Tuhan berkata bahwa dia akan dikhususkan untuk suatu perabot yang mulia kepada tempat yang strategis. Ya. Jadi mereka yang menguduskan dirinya, mereka yang serius dengan Tuhan akan menjadi perabot yang mulia bagi kepentingan yang mulia. Tapi untuk kasih Allah, Allah itu tidak berkurang dan bertambah kasihnya karena kebaikanmu ditambahkan atau dikurangi, enggak. Kalau ada gereja yang mengajarkan, mari tambahkan kebajikan-kebajikanmu supaya kasih Allah makin meningkat kepadamu, saya pastikan itu gereja sesat. Enggak ada saudaraku. Kasih Allah itu tanpa syarat. Ya. Kalau engkau hidup serius bagi Tuhan, itu harus dan penting. Tapi itu tidak bisa membeli kasih Allah. Amin. Kasih Allah itu enggak bisa dibeli. Dengan doamu, dengan persembahanmu, dengan kebajikanmu. Enggak saudaraku. Itu agama saudaraku. Kalau kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Titik. Enggak ada embel-embel yang lain. Sementara di pihak Allah, dia melakukannya karena dia mau melakukannya. Ya. Yang ketiga, ada hal-hal yang Allah hanya akan lakukan untuk merespon doa. Ini agak nyambung dengan yang pertama tadi, bahwa Tuhan memanggil kita berdoa. Karena Alkitab berkata, kamu gak berdoa maka kamu gak mendapatkan sesuatu. Jadi ada hal-hal yang memang hanya merespon doa. Ya kalau kita berdoa, ya Tuhan merespon doa kita. Bukankah perempuan yang janda yang dikatakan mengetuk pintu daripada rumah hakim yang lalim itu, tapi karena kekehnya dia terus mengetuk, maka dibukakan pintu. Demikian juga orang yang berdoa. Nah kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ya ada hal yang memang Allah respon karena doa. Kadang-kadang seorang anak mengeluh kepada bapaknya, Pak, memangnya bapak nggak tahu sepatuku udah robek, kok diam aja nggak dibelikan aku sepatu? Tapi bapaknya itu bukan nggak tahu, dia tahu sepatu anaknya robek. Tapi bapaknya bilang apa? Dia bilang, kamu nggak pernah minta sih. Nah jadi saudaraku, kadang-kadang ada momen-momen di mana Allah itu sudah maha tahu, tapi dia sangat rindu ada persekutuan antara dia dengan anaknya dan anaknya mengekspresikan keinginannya. Tuhan aku minta ini Tuhan. Ya. Nah waktu kita masih anak-anak rohani, Tuhan itu kita gambarkan sebagai apa? Dispenser yang terkait dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Kita selalu menghubungkan segala sesuatu dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi ketika kita mulai dewasa dalam Tuhan, kita melihat ada rencana yang lebih agung daripada sekedar menjadikan Tuhan jongos kita. Daripada sekedar menjadikan Tuhan tempat di mana kita mengkaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita mulai melihat bahwa ada big picture yang besar atau gambaran yang besar tentang apa? Tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah mengapa Dia menciptakan kita. Tetapi lagi-lagi saudaraku, kita berdoa dan Tuhan mau merespon doa kita. Ya. Saudara mungkin punya permintaan-permintaan sekarang ini. Gak apa-apa, ya, utarakan hari ini. Siapa tahu hanya karena saudara berdoa maka Dia merespon. Karena saudara mengungkapkannya. Kalau saudara gak ngomong, gak merespon Tuhan. Ya. Dan
Dan itulah sebabnya mengapa dikatakan Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Amin. Dan dikatakan juga, kalau Bapak dunia aja, yang buruk aja tahu memberikan yang baik kepada anaknya, tidak akan memberikan ular kepada anak yang minta roti, apalagi Bapakmu yang di sorga. Jadi saudara-saudara, Allah sampai sekarang masih merespon doa kita. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian saya yang karena keterbatasan waktu saya tidak bisa beritahu. Tapi saya tahu itu dia merespon karena permintaan saya kepada Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir saudaraku, ada seorang ahli teologi terkemuka abad 20 bernama Reinhold Niebuhr. Ini bisa Anda lihat di dalam di Google, sebuah doa yang sangat agung, yang mengkombinasikan antara memahami Allah yang berdaulat dengan manusia yang punya free will atau kehendak bebas yang meminta kepada Bapaknya. Dia berdoa begini, God grant me, Tuhan berikan aku the serenity to accept the things that I cannot change. Berikan aku kedamaian untuk menerima hal-hal yang aku nggak bisa robah. Jadi ada dalam hidup ini yang kita berdoa memang kita nggak bisa change segala sesuatu. Ya. Tetapi yang kita minta apa? Kedamaian untuk menerima sesuatu yang kita nggak bisa robah. Saya udah berkali-kali mungkin kesaksian di mimbar ini, anak saya meninggal karena cancer. Saya sudah melakukan the best medicine yang bisa saya lakukan sebagai parents. Saya mengirim dia ke Mount E. Elizabeth Hospital di Singapura, tapi hanya bertahan 4 bulan dan meninggal dunia karena cancer putri saya beberapa tahun lalu. Ya sudah, I cannot change anything. Aku nggak bisa merubah keadaan itu, ya. Bahwa ada orang bersaksi berdoa keras sehingga waktu cancer dia disembuhkan Tuhan, puji Tuhan, itu case-nya dia. Tapi di case saya tidak memandang Tuhan menjadi buruk dan saya menjadi kapok untuk berdoa hanya karena putri saya meninggal dan doa saya tidak dijawab, tanda petik ya. Saya sudah membawa kepada hamba-hamba Tuhan yang diklaim mempunyai karunia hebat dalam bidang kesembuhan, baik di Singapura maupun di Indonesia pada waktu itu. Secara orang tua saya sudah melakukan the best medical treatment yang saya bisa lakukan. Sebagai pendeta saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan, membawa dia kepada pendeta-pendeta yang punya karunia kesembuhan, dan tetap dia meninggal dunia. Tapi saya tidak menjadi kapok untuk berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu titik yang paling ujung, saya hanya berkata dengan istri kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau memang Tuhan mau membawa pulang Grace ke dalam pangkuan-Mu, kami siap untuk itu. Tapi give me kedamaian untuk melalui itu semua. Nah, itu bicara kedaulatan Tuhan. Tapi yang kedua, God grant me to change the thing I can change. Ya, ini ada kalimat panjangnya ya. Tapi maksudnya itu adalah ada pihak kita yang bisa merubah situasi. Ya. Grant me kemampuan, the ability to change the thing I can change. Kadang-kadang penderitaan kita itu bukan karena Tuhan tidak mau dengar doa, tapi karena salah kita sendiri, ya. Kita berdoa, Tuhan tolong kok keuangan saya sulit, ya. Saya pernah melihat ada seorang Kristen yang sering mengeluh mengenai uang. Setelah saya tanya, ya karuan aja lu menderita, kenapa? Karena you ekspansi gak kira-kira, terus lu punya kebiasaan berhutang, gak bisa mengendalikan diri. Jadi yang salah itu bukan setan, yang salah itu bukan Tuhan, tapi salah lu sendiri. So you need the ability to change the thing that you can change. Kemampuan untuk merubah apa yang bisa kamu rubah. Apalagi penderitaan yang bukan karena salah Tuhan dan bukan karena salah setan. Alkitab bilang gini, saya lupa ayatnya di mana, kayaknya di Petrus. Kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik, jaga mulutmu. Jadi kalau lu menderita ditabokin orang karena mulutmu ini gak bisa kamu pimpin, kamu sering fitnah, kamu sering umpat orang dan kemudian kamu dicelakai sama orang. Loh, yang salah bukan Tuhan dan bukan setan, tapi lu sendiri yang salah. Karena kita berkata kalau kamu melihat hari-hari yang baik, jaga mulutmu, jaga lidahmu. Tapi Doan Neber berkata, give me ability to change the thing that I can change.
Dan yang ketiga, ini dia pembatasnya. And grant me wisdom to know the difference. Berikan aku hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Kadang-kadang kita perlu hikmat Tuhan untuk tahu, Tuhan, aku menyerah pada poin ini dan buatlah jalanmu menurutmu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku, tanah liat, biar ku kerjakan seturut maumu. Nah gitu kan, kan begitu kan. And butuh hikmat untuk memahami ini. Saudara-saudara, ada satu lagu yang enak sekali, bagus, tapi kurang, statement pertamanya itu kok kurang pas. Ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, gitu, itu sebenarnya kurang pas. Kalimatnya itu gak benar itu ya. Yang belakang-belakangnya udah bagus banget, tapi tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu salah saudaraku. Tuhan selalu menjawab doa. Tapi jawabannya apa itu gak urusan kita. Kan itu persoalannya kan. Tapi kemudian ayat 2-nya kan pada waktu yang tepat katanya. Benar, jadi yang pertama itu dengan kalimat yang berikutnya bertolak belakang itu ya lagu itu ya. Jadi pendahuluannya kurang tepat itu ya. Nah saudara, apapun yang mau kita pikirkan mengenai doa, biarlah pelajaran pada pagi hari ini memberi kepada kita sebuah momen. Apa yang dikatakan 1 Korintus pasalnya, mari kita lihat 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Sebelum saya berdoa, mari kita menyanyi satu pujian. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan sendiri. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan dalam rohmu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu, nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah denganku, dan berjalanlah denganku, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, perlu Tuhan pimpin langkahku, ku perlu Tuhan pimpin langkah dengan kasih karuniamu, dengan kasih karuniamu, pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Tuhan engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Tapi sekaligus Allah yang mendengar dan merespon doa kita. Pagi hari ini, jangan pernah mengukur kasih dan kemurahan Tuhan berdasarkan situasimu. Dia mencintai saudara dan saya dengan kasih tak bersyarat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan jadikan bagi kita. Pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, ada begitu banyak dalam perjalanan kita yang kita menemukan berkat-berkat yang tidak pernah kita doakan. Ada begitu banyak hal yang kita doakan, namun di penghujungnya kita harus berserah dan berkata, Tuhan, kehendak-Mu jauh lebih yang baik. Beri aku ketenangan untuk melaluinya. Beri aku ketenangan untuk menjalani proses itu Tuhan. Dan di situ aku belajar banyak hal. Pagi hari ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang punya pergumulan-pergumulan yang saudara rasanya sudah lelah. Saudara membawanya kepada Tuhan sudah sekian lama. Tidak salah kita berdoa lagi dan berdoa lagi. Dalam kemahatauan Tuhan dan kekuasaannya yang berdaulat, Dia ada dalam kendali penuh atas hidupmu, atas persoalanmu, atas masa depanmu, atas dunia ini. Oleh karena itu, jangan lelah untuk menaruh harap kepada Tuhan. Dia sumber berkat dan kekuatan, Dia sumber kebaikan, Dia sumber dari segala sesuatu yang kita pikirkan baik. Kau bisa meletakkan tanganmu di dada dan saya akan berdoa kepada saudara. Sementara pujian ini dimainkan oleh musik, saudara letakkan tangan di dada sebagai simbol penyerahan diri saudara kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Lihatlah tangannya yang berlubang paku yang telah menyerahkan hidupnya karena kasihnya kepada engkau. Kalau untuk kekekalan saja dia mau berkorban bagi saudara. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani, secara emosional, secara psikologis. Dia ada di sini untuk kita. Seperti pujian ini berkata, ku tak mau berjalan tanpa roh-Mu ya Tuhan. Tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang sekarang diletakkan di dada dari saudara-saudara kami ini sebagai simbol dari penyerahan diri mereka dan pergumulan mereka pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu, biarlah kekuatan dari Tuhan, biarlah pertolongan dari Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Engkau pencipta tubuh ini, di dalam nama Yesus, Engkau sembuh, Engkau dijamah di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah dan memulihkanmu. Aku berdoa kepada saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan finansial. Engkau Jehovah Jireh, penyedia kami yang hebat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Engkau menyediakan. Saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan keluarga, di dalam nama Yesus Engkau campur tangan Tuhan, memulihkan, menolong, menjamah Tuhan. Kami yang punya pergumulan-pergumulan lain Tuhan, pergumulan pekerjaan, pergumulan hutang piutang, pergumulan teman hidup, pergumulan masa depan, pergumulan anak-anak kami, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Baik teman-teman kami yang ada di ruangan bawah ini maupun yang ada di balkon, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tercurah kasih-Mu, jamahan-Mu, pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Dan apa yang mustahil bagi mereka, kelak mereka akan bersaksi akan kuasa Allah yang mengubahkan, yang menjawab, dan yang memberikan yang terbaik Tuhan. Seperti janda yang mengetuk pintu hakim yang lalim, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati, menjamah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus terngiang-ngiang dalam rohani kami, dalam hati kami. Biarlah ini menjadi rema yang terus mengembara dalam hidup kami Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Tuhan berkati kita, beri kepada Tuhan kita kemuliaan.
Puji Tuhan, kita semua diberkati siang hari ini, amin. Amin, terima kasih kepada Bapak Pendeta Gultom yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak. Kita akan memberikan persembahan, di mana persembahan ini untuk menunjang dana Natal kita di bulan Desember. Mari saya undang para petugas kolektor yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolektor. Mari Bapak Ibu kita persiapkan pemberian yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapak atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami harus berdoa, sikap kami ya Tuhan, sikap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, kami dikuatkan bahwa Engkau senantiasa selalu Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan masih ada mujizat dalam doa-doa kami ya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya kami tetap berdoa, tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan, Engkau mengadakan, Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami ya Tuhan dalam doa-doa kami ya Tuhan. Walaupun kelihatannya doa kami Tuhan tidak terjawab, tapi kami percaya Tuhan itu adalah yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu atas mengenai doa ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap intim, tetap berkomunikasi seperti kami terhadap anak-anak kami Tuhan, yang selalu menyukai komunikasi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan melalui doa kami Tuhan menandakan keintiman kami terhadap Tuhan, dan Tuhan senang akan itu semuanya. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menjelang siang Tuhan, kami Tuhan diberi kesempatan Tuhan untuk memberi yang terbaik ya Tuhan, sebagian daripada berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan atas kami. Bapa di surga, ini kami akan persembahkan untuk kebutuhan Natal kami yang masih cukup banyak yang kurangnya, kekurangannya ya Tuhan. Namun kami percaya Engkau adalah Yehovah Jireh, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat. Puji Tuhan, semua mengerti firman Tuhan hari ini. Ya, kita sudah diberitahukan oleh hambanya Pak Gultom bahwa doa kita itu selalu dijawab. Namun ada kalanya jawabannya itu enggak sesuai dengan kemauan kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi serahkan aja sama Tuhan, pasrah aja. Dia tahu kok yang terbaik untuk kita. Jadi jangan jemu-jemu berdoa ya. Tapi satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara, doa yang hakiki adalah keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan berikan contoh pagi-pagi. Yesus sendiri bercontoh, pagi-pagi dia sudah datang di dalam doa kepada Bapa, memberikan kepada kita contoh. Ayo bina hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, keintiman kita dengan doa. Jadi doa kita dijawab atau enggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan intimnya kita kepada Tuhan, kita akan memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kita enggak nodong Tuhan, enggak maksa Tuhan ya. Harus begini ya Tuhan, harus begitu ya Tuhan. Ya seperti dulu saya pernah dengar Pak Gultom itu anaknya, kita ketemu di Singapura ya, berobat anak saya turut ini ya, miris juga. Anak pertama ya Pak ya. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Walaupun udah ada usaha, udah berdoa, Tuhan punya kehendak yang lain. Tuhan panggil dalam usia berapa ya Pak? 10 tahun ya. Dalam usia 10 tahun akhirnya Tuhan panggil. Nah itu yang terbaik, itu yang terbaik. Mungkin bagi kita, lah kok Tuhan gak jawab? Bukannya gak jawab, Tuhan jawab. Tapi Tuhan tahu dia lebih mengasihi gitu ya saudara. Jadi itu yang terbaik. Juga dalam hidup kita banyak hal yang kita gak ngerti karena otak kita kecil banget dibanding kemahatauan Tuhan. Jadi pasrah aja sama Tuhan ya. Berdoa aja, berdoa dengan tidak berkeputusan. Dan tetaplah berdoa. Karena di dalam setiap doa kita pasti ada mujizat Tuhan nyata buat kita. Ya kalau kita doanya cuma minta melulu, kalau semuanya udah tercukupi kita gak berdoa lagi tuh.
Mau doa apa lagi ya, gue udah punya ini, punya itu, punya apa gitu saudara ya. Nah, makanya doa itu bukan cuma sekedar minta-minta melulu. Tapi di dalam doa itu kita juga ada kepedulian dengan orang lain. Mungkin hari ini kita punya segalanya, cukup semuanya. Tapi kita perlu doakan ada orang lain yang membutuhkan doa-doa kita. Betul gak Bapak Ibu? Kalau hari ini kita ada, itu karena doa orang buat kita. Ya, ingat gak? Siapa yang mau doakan saudara untuk datang, maksudnya untuk bisa jadi anak Tuhan sampai hari ini? Itu pasti ada doa orang-orang yang mendoakan kita. Jadi kita pun tetaplah berdoa, menjadi anak Tuhan yang suka berdoa. Yang suka berdoa. Karena di dalam doa itu besar kuasanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Gultom, Tuhan memberkati. Pak Gultom ini tinggal di Kanada, saudara. Lama di Kanada, saya nggak tahu kapan beliau datang ke Jakarta ini. Bersama anak istri apa ya? Kuliah kembali. Orang Batak tuh rajin belajar. Rajin belajar ya. Lihat aja itu rambutnya udah banyak yang rontok. Rajin belajar ya. Dan Tuhan kirim ke Kanada bersama anak istri tinggal di sana. Dan nggak tahu ini saya juga kaget kok bisa ada di Indonesia, udah di Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya dalam keluarga dan dalam pelayanan. Selamat ulang tahun juga untuk saudara yang berulang tahun di bulan November. Tuhan memberkati ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati dan percayalah janji Tuhan setia bagi kita. Ketika dia pimpin 1 tahun lagi, hari ini misal bulan November Tuhan sudah pimpin kita 1 tahun. Hari-hari ke depan juga dia tidak akan meninggalkan kita ya. Dia selalu berjalan bersama kita, itu sebabnya mari intim dengan dia sehingga dia berjalan bersama dengan kita dan kita bergandengan tangan bersama dia, manunggal Immanuel dalam hidup kita. Dia selalu ada ya, dia mengerti keadaan kita. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian kembali tadi. Bila engkau, ini pujiannya bagus sekali. Musa berkata, Tuhan kalau engkau tidak bersamaku, tidak menyertai aku tidak mau melangkah, aku tidak mau berjalan, percuma. Tapi ketika engkau berjalan bersamaku, apapun yang aku hadapi di hadapan, aku mampu melampauinya, aku mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini boleh menyenangkan hatimu. Berkati pujian penyembahan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah itu menjadi rema bagi kami. Kami mengerti bagaimana Engkau berdaulat atas hidup kami. Dan kami sangat mempercayai Engkau dalam setiap kemahakuasaan-Mu. Lakukan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan
berkat kebenaran buat kami. Berkati dan urapi terus untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati persembahan anak-anak-Mu baik untuk Natal. Tuhan berkati kerinduan mereka untuk memberi bagi Natal juga berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan berkat buat mereka. Terima kasih Bapak, biarlah Natal kami boleh bersuka cita walaupun sederhana, namun kami boleh mengingat kembali untuk karya yang luar biasa. Tuhan mau jadi manusia untuk kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian, semuanya tidak terkecuali Tuhan berkati. Berkati koordinator dan tim, Tuhan berkati. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan kami percaya Tuhan memberkati mereka lebih. Terima kasih Bapak, memberkati tangan-tangan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan. Berkati mereka seperti janji firman-Mu, kiranya Tuhan genapi firman-Mu dalam hidup mereka. Kami mengasihi-Mu Tuhan, itu sebabnya kami mau mentaati setiap firman-Mu. Terima kasih Bapak, sekarang kami mau pulang, kami mohon ulurkan tangan-Mu dan berkati kami semua. Sudah dikasih Tuhan, Allah selalu mau berjalan bersamamu. Karena Dia mengasihi-Mu, Dia peduli akan hidup-Mu. Dia memberkati hidup-Mu, Dia memberkati keluarga-Mu, Dia memberkati setiap keturunan-Mu, dan Dia memberkati semua jadi lelah-Mu dan hidup-Mu untuk menjadi berkat. Sekarang pulanglah, bawalah berkat-Nya, damai sejahteranya, cinta kasih Yesus yang tidak pernah berubah selalu ada bersama dengan kita. Dan pimpinan Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu.